wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan sekalian, anak-anak kami mahasiswa dari Fakultas Hukum di STAI Samora, Kota Pematang Siantar. Terima kasih, masih semangat dalam melaksanakan program pendidikan ini? Semangat. Alhamdulillah. Kita masuk ke pokok pembahasan, yaitu hukum pidana. Saya memang dalam bentuk fungsionalisnya, saya juga sebagai advokat ketepatan dan mengajarkan di bidang hukum pidana. Saudara sekalian, materi kita yang pertama adalah pengertian hukum daripada hukum pidana itu sendiri. Hukum pidana ini adalah hukum yang mengatur tata cara bagaimana seseorang melakukan perbuatan, melanggar perbuatan, dan bagaimana juga undang-undang tadi mengatur dalam suatu kesatuan regulasi dalam suatu hukum pidana tadi. Sebagai contoh, seorang melakukan pencurian yang tidak ingin memiliki haknya, padahal benda itu tidak milik dia, maka seorang itu akan diberlakukan pidana pencurian. Mungkin ada pembagiannya, ada ringan, ada sedang, ada berat. Dan itulah pengertian daripada secara umum tentang hukum pidana tersebut. Yang kedua adalah sifatnya ke publik dan hukum pidana. Saudara-saudara, yang dimaksud dengan publik itu dia perbuatannya dapat diakses, dapat dilihat oleh umum, tidak tertutup dan tidak menutup diri. Artinya kalau perbuatan tersebut, pidananya tersebut tidak menimbulkan akses kepada publik, tidak menimbulkan akses kepada perbuatan umum lainnya, maka pidana terjadi ya tidak masuk bahagian daripada hukum pidana yang dimaksud. Ada juga contoh-contoh sederhana mencuri hati, mungkin anak-anak Bapak tahu yang dimaksud mencuri hati. Ada orang kehilangan hati tapi tidak merasa kehilangan hati, bahkan senang. Mungkin itu adalah materi yang berikutnya dalam materi kita. Yang pasti hukum pidana publik ini tadi artinya perbuatan tadi memang benar-benar ada dan terasa dan merugikan pada masyarakat umumnya. Yang ketiga adalah fungsionalisme daripada hukum pidana ini. Fungsinya mengikat siapa saja, barang siapa. Itu nggak kenal anak orang Jawa, anak orang Batak, jadi orang Ambon, tidak. Tetapi anaknya presiden pun juga masuk. Ya, di masa Pak Presiden Soeharto itu ada cukup besar ya, di zamannya Soeharto adanya penembakan seorang hakim yang dilakukan oleh anak presiden pada saat itu. Tapi apa yang terjadi, itulah makanya ada yang sangat besar berita pada saat itu, bahasanya hukum ini secara fungsi dia mengikat barang siapa yang melakukan pencurian, pembunuhan terhadap menghilangkan nyawa dari seorang itu, maka akan didapat ancaman 12 sampai dengan 24 tahun penjara, kurungan dengan denda tertentu. Yang keempat adalah tujuan daripada hukum pidana itu sendiri. Saudara, kalau bicara tentang tujuan, kita semua mempunyai tujuan. Hukum pidana juga demikian, tujuannya menertibkan regulasi, menyelenggarakan regulasi, dan menjalankan regulasi tadi. Tidak boleh setelah ditertibkan disembunyikan, itu namanya adanya persekongkolan, itu juga tidak dibenarkan. Ada mafia yang sengaja menerbitkan regulasi itu tetapi tidak melahirkan objek-objek tujuan daripada hukum pidana tersebut tadi. Saudara, saya akan membacakan referensi tentang nomor 1 hukum pidana. Ini ada bacaan kita ya sebagai referensi, yaitu buku PT Citra Aditya Bakti, ini tentang hukum pidana. Kedua, Mahrus Ali 2011, Dasar-dasar Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika.
Yang ketiga adalah Teguh Prasetyo, Hukum Pidana 2014. Berikut kalau pertanyaan, mahwa hukum pidana? Apa itu hukum pidana? Hukum pidana itu ialah yang mengatur, yang menjalankan, yang memproses, yang menindaklanjuti, yang yang melaksanakan. Jadi hukum pidana itu regulasi ya, regulasi, peraturan-peraturan yang secara implisit dia mengikat keseluruhan daripada setiap orang tadi itu. Berikutnya sifatnya publik hukum pidana tadi. Kriteria hukum publik berbeda dengan hukum privat. Kalau hukum pidana untuk terbitnya hukum dilindungi adalah umum. Jadi mereka ada yang namanya di Republik Indonesia kita ini ada aparat penegak hukum. Apa itu? Pertama ada pihak kepolisian Republik Indonesia, baik tingkat Polsek, Polres, Polda maupun Mabes. Yang besarnya Mabes ya. Berikutnya siapa lagi? Ada namanya kejaksaan. Kejaksaan itu ada di tingkat kota, ada tingkat provinsi, Kejari, Kejati, sama Mahkamah Agung. Itulah yang di alat daripada mereka penegak hukum tadi. Yang ketiga ada namanya yang baru ya di masa Ibu Megawati, itu ada KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, komisi. Jadi ada lembaga khusus untuk yang memberantas korupsi. Kemudian termasuk juga aparat penegak hukum itu adalah advokat. Advokat tapi bedanya dia dari yang 4 di atas digaji negara, sedangkan advokat dia dengan masyarakatnya gitu. Tapi apakah termasuk aparat penegak hukum? Iya, benar. Inti hukum pidana, saudara, ada 4 inti hukum pidana itu. Yang pertama hukum pidana, kedua hukum acara pidana, yang ketiga adalah hukum parlementer ya. Hukum ini semuanya mengatur bagaimana yang tadi saya sebutkan di atas, tata cara, regulasi, dan eksekusinya. Itu dia paling pokoknya. Kemudian fungsi daripada hukum pidana ini, saudara, hukum pidana ini sebenarnya tidaklah begitu takut kita terhadapnya, tapi kita dianjurkan untuk tidak melanggar regulasi yang ada. Wajar pun siapa saja kita, everybody, semua orang daripada kita nggak mau orangnya kita dicubit, nggak mau kita dipukul, nggak mau pakai pakai lumpang itu kita dipukul kan, ya nggak mau juga. Kenapa nggak mau? Sakiti tadi itulah perbuatan, salah satu perbuatan tindakan melawan hukum, yaitu pidana. Bisa menyakiti, bisa menyebabkan luka, bisa menyebabkan nyawa melayang, bisa, dan itu semuanya pidana. Kecelakaan mobil, naik kereta, tabrakan, itu kan ada, maaf mungkin rekan-rekan pernah mendengar adanya kecelakaan mobil dan menyebabkan jiwa melayang, dan itu juga salah satu tindakan hukum pidana. Tapi Pak Muslimin dia kan tidak sengaja, jadi kalau tidak sengaja itu regulasinya macam mana ya? Sengaja tidak sengaja tentu di dalam majelis hakim, di dalam pemeriksaan itu nanti akan terlihat dengan jelas apakah unsur kesengajaan. Kalau unsur kesengajaannya misalnya pembunuhan 480 misalnya ya, itu disengaja, dia tuduhannya beda, 20 tahun penjara. Tapi kalau nggak sengaja ya menyebabkan jiwa melayang, bisa 4 tahun, bisa 6 tahun, begitu dia. Saya kira demikian dari ulasan singkat dari kami. Boleh saya kira saya cukupkan dulu untuk sementara. Mana tahu ada rekan-rekan mahasiswa kami yang ingin mempertanyakan, boleh. Tafadhol ya Karim. Bapak izin bertanya,
Ya. Saya ingin bertanya tentang contoh-contoh tindakan pidana yang ada di masyarakat dan bagaimana penyelesaiannya di mata hukum. Terima kasih Bapak. Ya, baik. Kita kalau mendapatkan seseorang itu ada kerugian, kehilangan pencurian, kemalingan, kalau kita bahasa kampung kita kemalingan, itu hanya melaporkan ke pihak berwajib. Boleh didampingi dengan seorang advokat dan melaporkan kejadian kronologis daripada kejadian tersebut. Dan ini bisa diambil sebagai contoh dengan melaporkannya. Inilah juga jadinya tidak tertutup untuk tindakan pribadinya akan dilihat dan dipublish ke depan umum. Dan tindakannya tergantung contohnya tadi, bisa pencurian, bisa pemukulan, bahkan bisa pelecehan seksual dan lain sebagainya, yang juga itu diatur dalam undang-undang hukum pidana kita. Semua itu akan dilaporkan ke tindakan kepolisian maupun ke kejaksaan. Boleh ya. Jadi kejaksaan boleh langsung, boleh juga ke kepolisian. Bahkan juga boleh langsung ke pengadilan. Kalau perbuatan-perbuatan melawan hukum lainnya, ada perbuatan-perbuatan sengketa tanah, ya, ini contoh-contoh yang bisa kita dapat berikan kepada anak-anak kita semua. Oke, terima kasih. Ada lagi? Terima kasih. Cukup dan sinap. Ya, terima kasih. Saya absen tadi. Oh ya, baik. Kita absen ini di ayo. Ya, ini kami bacakan absen ini tingkat kehadiran. Ini Aisyah ada, Hadir, Pak. Halimah, ya Halimah ada hadir. Ya. Siswinarni ada, oke. Terima kasih. Lalu berarti Siswinarni Wijayanko itu ya, oke. Saya kira demikian. Terima kasih atas atensinya. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Selamat sore. Sore Pak. Nice.